Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina bi siyami Ramadan kama furida 'alal ladzina min qablina la'allana min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Wakil Rektor yang berhadir, ada Pak Ridwanto, Wakil Rektor 2, Ustaz Anwar Sadat, Wakil Rektor 3, selanjutnya para dekanat dan Kaprodi yang berhadir, selanjutnya para karyawan di lingkungan UMN Al-Wasliyah yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini saya agak canggung juga karena di samping saya ini dulu sama-sama kami di BPH, ya kan. Hari ini beliau mendampingi untuk mengantar saya ceramah. Ustadz Jumari, ini tokohnya. Berbahagia sekali kita pada kesempatan ini kita berada di waktu zuhur tanggal 7 Ramadan 1444 Hijriah. Sampai kita di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan di mana kita berupaya untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita. Tatkala di yaumil hisab nanti, amal saleh kita harapkan lebih berat daripada amal salah, sehingga kita menerima catatan amal kita itu dengan tangan kanan, dan kelak kita nanti dimasukkan Allah dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita di dalam bulan Ramadan ini barangkali sudah sering kita mendengarkannya, namun ingin saya menekankan kembali. Di dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan dalam ibadah mahdhah itu amalan sunnah. Itu dihitung amalannya sebagai amal wajib. Kalau kita melaksanakan amalan wajib seperti kita sholat zuhur tadi ini pahalanya dikali 70 kali lipat. Kemudian dalam amal-amal soleh yang lain, yang andai kata kita membaca Al-Quran di luar Ramadan, tak berwuduk kita satu huruf itu dihitung 1. Tatkala kita berwuduk dihitung 10. Tatkala kita baca di bulan Ramadan ini, itu dikali 10 lagi. Jadi luar biasa, bulan Ramadan ini akan membuat kita itu berlipat ganda, ya, ujrah yang diberikan Allah kepada kita. Kesempatan ini saya ditugaskan untuk memberikan materi terkait dengan puasa dan semangat bekerja. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkunjung di sebuah pesantren. Di sana halamannya itu luas, hijau. Kemudian saya tengok ada seorang yang menyabit-nyabit rumput di halaman yang luas itu. Saya perhatikan, kenapalah orang ini menyabit rumput di siang bulan Ramadan, hampir-hampir zuhur, lebih kurang jam setengah 12. Udah banyak rumputnya itu bertimbun, dan dia diangkatnya sampahnya tadi, diletakkannya di tempat sampah, kemudian diaritnya lagi. Kita membayangkannya pasti dia capek kali lah itu.
Dia termasuk salah seorang pengasuh di pondok pesantren itu. Kemudian salah seorang gurunya yang kebetulan saya kenal baik, iseng saya bertanya, itu siapa itu? Itu Ustadz ini katanya, tak usah saya sebutkan namanya ya. Kenapa kok siang-siang hari begini, panas-panas begini dalam kondisi puasa, dia kok menyabit-nyabit rumput begitu semangatnya? Wah, itu lain itu katanya. Apa lainnya? Dia itu menggunakan suatu sikap prinsip dalam kaidah fikih, al-ajru hasbal masyaqqah. Al-ajru hasbal masyaqqah. Jadi artinya kalau kita mengerjakan ibadah termasuk puasa ini, pahalanya itu akan lebih besar disesuai dengan kesulitan yang dikerjakan. Jadi puasa itu akan bernilai lebih dia kata kita merasakan lapar, kita merasakan haus, kita merasakan dahaga. Sulitnya berpuasa itu kita rasakan, dan itu kelak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih besar. Kita bayangkan berapa banyak ya orang-orang yang dia tetap berpuasa sementara dia bawa becak dayung pula itu. Nanti waktu zuhur singgahlah dia di masjid-masjid, sholat dia gitu. Jadi sidang jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, orang yang demikian itu justru pahalanya lebih besar diberikan Allah dibanding dengan ya barangkali mungkin orang yang kerjanya itu ya di kantor penuh AC ya. Kemudian juga tak banyak godaannya, tak banyak orang-orang yang ya istilahnya dilihatnya yang bisa menghilangkan pahala puasanya gitu. Banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan ya, kuli kerja bangunan di bulan puasa dia harus menyerahkan kunci dari yang dibangunnya itu pada saat hari raya, dikerjakannya tapi tetap berpuasa. Jadi ini adalah merupakan orang-orang yang justru diberikan Allah ganjaran pahala yang lebih dibanding yang orang yang dia tidak mengalami hal yang demikian. Yang macam kita ini juga barangkali ya, kita tetap harus bersemangat bekerja. Kita bekerja ini dalam rangka untuk mencari nafkah yang hasilnya kelak akan kita berikan kepada istri kita, untuk membiayai rumah tangga kita, untuk anak-anak kita, biaya-biaya pendidikan dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan kewajiban bagi kita. Mencari nafkah adalah kewajiban bagi seorang laki-laki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan akan kelak dipertanyakan ke pemimpin, bagaimana kamu memimpin, apa yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kita ini semuanya bertanggung jawab terhadap keluarga, termasuk ibu-ibu di sana. Walaupun ya, ibu-ibu ini dia hanya membantu kerja suami, tapi tatkala ia bekerja untuk menambahi ya istilahnya income keluarga, karena memang dirasakan memang sangat diperlukan, itu dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah. Jadi kita harus tetap semangat bekerja. Jangan bolak-balik nanti geletak di masjid ya kan, adem di sini nih ada AC-nya gitu ya kan. Itu justru ya pahalanya ya segitu aja. Tatkala kita ada ngantar surat ya, ini mandor mana nih? Sedang ngantar surat juga mungkin ini ya. Panas-panas diantarnya surat ke sana kemari, itu justru lebih besar pahalanya. Ya, kemudian ya kawan-kawan saya yang jadi driver harus ngantar ini ngantar. Yang lebih banyak kerjanya dalam puasa ini, dia justru mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus bersemangat. Setuju? Setuju ya? Jadi jangan ada yang lemah lemas. Ini asal alasannya sedikit puasa ini. Puasa ini. Aduh sedang puasa ini. Ini ya dia itu ya dapat pahalanya punya sekedar saja lah itu. Hadirin sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah,
kita melaksanakan puasa ini kalau dilaksanakan dengan iman dan ihtisaba itu artinya ikhlas, artinya penuh dengan ya ketentuan-ketentuan itu kita kerjakan. Jadi tidak kita hanya mengerjakan puasa itu hanya menggugurkan kewajiban. Jadi puasa itu ada syarat, rukun, ada yang membatalkan, ada yang sunnah dan sebagainya. Itu namanya ihtisaba. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa-siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang yang sebelum kamu. Semoga mudah-mudahan kau menjadi orang yang bertakwa. La'allakum itu adalah merupakan adatut taraji, la'alla, yaitu menunjukkan pada suatu harapan. Untuk bisa menjadi takwa itu tidak bisa serta-merta, tapi harus ada perjuangan yang sangat kuat. Kita baru menjadi hamba Allah yang bertakwa itu tatkala ada perjuangan di sana. Jangan kita berpikir kita melaksanakan puasa kita langsung bisa menjadi takwa. Takwa itu akar katanya adalah qawi. Salah satu akar katanya itu qawi, qawa, yaitu kuat. Untuk menjadi orang yang bertakwa itu kita harus kuat, harus kokoh. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan mukmin yang lemah. Jadi kita ini bisa menjadi orang yang memiliki prinsip-prinsip dalam hidup kalau kita itu orang yang kuat, tidak mudah goyah. Kita harus punya ya istilahnya pepatah dalam hidup ini, prinsip-prinsip yang kuat yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nggak bisa kita mengalir begitu saja. Bahwa orang yang berpuasa itu akan menjadi kuat sebagaimana sabda Rasulullah, sumu tasyahu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan kuat. Apa yang kuat? Para ulama setidaknya ya mendefinisikan bahwa yang kuat itu yang pertama adalah fisik kita, ya jasmani kita, kemudian psikis kita, rohani kita, yang ketiga adalah akal kita, ya kemampuan berpikir, logika kita itu juga akan menjadi kuat dengan kita melaksanakan puasa dengan iman wahtisaba dan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh kita melaksanakan ibadah puasa tersebut. Kuat yang pertama tadi adalah kuat jasmani. Kita sudah sering mendengarkan literasi terkait bahwa puasa itu akan membuat kita sehat, akan berkurang yang namanya kolesterol kita, gula darah akan turun, kemudian lambung kita akan dibersihkan ya dari toksin-toksin yang selama ini yang mengganggu kesehatan kita, dan dilaksanakan selama 30 hari ya dalam kaitan medis bahwa itu sangat baik sekali dan sempurna untuk menciptakan kondisi kesehatan kita. Recovery-nya itu akan kita dapatkan asalkan ya kita betul-betul memanage makan kita. Ya, siang kita berpuasa, ya malam kita puasi, itu gak jadi dia. Buka puasa aja sampai 13 ya bukaannya itu ya kan, ada cola, ada bubur, ada apa, itu nggak betul itu. Ya, jadi itu kita artinya mengedepankan hawa nafsu. Memang kita harus buka itu kita harus senang. Kita harus menikmati makanan-makanan yang kita suka, tapi jangan kita berlebihan, karena berlebihan itu adalah merupakan perbuatan yang tidak baik. Nggak dapat kita nanti yang namanya ya kesehatan itu. Nah, apalagi kalau yang memang sudah apa namanya ada simpanan ya, ada penyakit gulanya, ada kolesterolnya tinggi, ada sakit jantung segala macam. Justru ya kita harus berupaya agar tubuh kita ini bisa menjadi lebih kuat dengan berpuasa. Kemudian kita juga kuat secara rohani. Jadi kita ada yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa, Bapak Ibu? Membatalkan puasa, ini kepingin juga saya membreakdown ini. Kadang-kadang ada yang dia itu
ya belum tahu dia apa yang membatalkan puasa. Ya, berdasarkan kitab-kitab dari mazhab Syafi'i bahwa yang membatalkan puasa itu yang memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5, hidung, kuping, mulut, ya, kubul dan dubur. Jangan sampai kita memasukkan sesuatu di situ sampai batas yang dilarang, yang membatalkan. Kalau mulut sampai ke kerongkongan. Kalau kita nanti jumpa roti sisa sahur, kita makan, kita masukkan ke dalam mulut, tapi tak kita lewati kerongkongan, tak kita telan, tak batal puasa kita. Ya, tapi apalah gunanya itu ya kan? Nah, jadi jatuhnya makruh. Ya, nggak batal kata Ustadz tuh, masuk ke dalam apa? Diambilnya air ya kan, taruhnya pakai es. Intinya kalau nggak lewat kerongkongan tak batal. Ya, cuman pertanyaannya apa gunanya itu ya kan? Nah, cari-cari penyakit. Kecuali kalau anak-anak. Kalau anak-anak ingat saya dulu seperti itu memang. Ya nggak batal kok. Nah, jadi kemudian di telinga ini hanya bisa sebatas bisa masuk begini. Kalau sampai ke rongga dalamnya itu batal. Tampil cotton bud, ya. Jadi jangan kita biarkan misalnya kotoran kuping itu ya keluar. Orang nengok kita jijik, kita yang berdosa. Jadi harus kita bersihkan. Ya, cuman yang nggak boleh itu, ya, itu kita melewati rongga kedua di dalam kuping itu. Ada yang mempraktekkan gitu kan, diambilnya sesuatu kemudian dikorek-koreknya ke dalam. Memang istilahnya asik juga itu. Kalau ingat saya dulu Sri Mulat Pulau Gepeng, kalau sudah dia di apanya masukkannya bulu ayam di kupingnya itu, dia goyangnya itu pun agak lucu kita. Nah gitu, menikmati masuknya ya bulu ayam itu di telinganya. Nah itu baru batal. Ya. Nah, kemudian di hidung juga. Di hidung ini ada tulang rawan di atas ini. Nah itu nggak boleh masuk. Kalau di sini, kalau misalnya ada keluar kotoran hidung kita, nggak apa-apa kita bersihkan. Ya, jadi kalau kita kubul, ya, pipis barangkali kalau kita laki-laki itu tidak akan gampang ya. Nah, itu nggak mungkin bisa masuk sesuatu dari situ, ya, kecuali istilahnya mungkin masang kateter ya. Nah, itu pun kita biasanya dalam kondisi tidak berpuasa. Dubur itu kalau kita mandi di sungai atau di kolam renang, kita buang angin, itu dia akan terbentuk rongga, masuk air di situ batal. Ya. Kemudian bagi ibu-ibu ya ataupun yang wanita di kubulnya itu kita hanya bisa batas bibir luar saja. Jangan sampai kita ya kelewatan, batal dia. Ya, itu yang pertama. Kemudian muntah dengan sengaja. Kalau kita naik angkot muntah karena nggak tahan bau bensinnya, itu tak batal karena kita tidak sengaja. Tapi kalau kita juluk-juluk langit-langit ke kerongkongan, entah apalah maksudnya, ya, muntah dia batal puasa. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya yaitu kita haid, ya, nifas, kemudian berhubungan suami istri. Yang membatalkan puasa ini, Bapak Ibu, harus kita wajib qadha, wajib kita ganti di hari yang lain. Kemudian ya, ini kaitan dengan pembentukan rohani kita, bagaimana rohani kita ini bisa sehat dia, yaitu dengan menjaga terhadap hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Man lam yada qaul az-zur wal amal bih wal jahl innallaha la yahtaju lam yada syarabahu ta'amahu wa syarabahu. Orang-orang yang tak bisa menjaga mulutnya ataupun perbuatannya dan melakukan hal-hal yang bodoh, sungguhnya Allah tidak berhajat terhadap dia yang menahan lapar dan hausnya. Kam min shaimin laisa lahul jaza illa ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Bapak Ibu, ya, di sini kita supaya sungguh-sungguh berjuang kita mendapatkan fadilah puasa itu dengan menjaga mulut kita.
Yang membatalkan pahala puasa itu berbohong, berdusta. Termasuklah pada saat kita ditelepon, ya, sedang di mana? Padahal kita masih di rumah, OTW kita bilang, di perjalanan. Nah, itu kita sudah berbohong, membatalkan pahala puasa. Ya, sudah kita ambil sesuatu, kemudian ditanya sama kita, ada kau ambil? Nggak ada. Kita berbohong. Nah, ini membatalkan pahala puasa. Kemudian kita berghibah, menceritakan orang yang andai kata orang itu tahu dia pasti sakit hati. Jadi tak perlu kita menceritakan orang lain. Tadi pagi aku tengok itu orang itu, sekeluarga orang itu beli ikan cuma 2 ekor, itu pun ikan dencis. Batal pahala puasa kita. Tak ada gunanya kita berpuasa pada hari itu. Memfitnah orang supaya jelek. Ini dulu dia pernah hutang sama aku 500.000 ini. Sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Padahal nggak ada untuk menjelekkan orang lain. Ngada-ngada dia. Ini gawat ini. Itu dia adalah merupakan perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Bertengkar. Ya, emosian. Apa kok? Kau yang duluan tadi. Mana ada? Itu membatalkan pahala puasa. Bahkan tatkala ada orang yang mengajak kita berkelahi, aku sedang berpuasa. Kita secara sunnah kita harus menyampaikan seperti itu, sehingga tidak terjadi yang namanya pertengkaran itu. Ya, tapi kalau misalnya ditumbuknya juga kita, dan kita barangkali mungkin sudah teraniaya, ya buat kita juga ada kewajiban membela diri, tapi sekedar agar istilahnya kita bisa selamat saja, kemudian kita itu mengadu domba. Kau tadi dibilang kau ini apa ini? Bau kali ketiak kau misalnya lah gitu kan. Siapa yang bilang itu si anu gitu. Padahal nggak ada gitu, mengadu domba. Ini juga membatalkan pahala puasa. Istilahnya kita itu harus menjaga yang keluar dari mulut kita inilah. Dan itu harus kita latih agar terus kita upayakan. Jadi puasa ini adalah syahrut tarbiyah, bulan kita melatih diri untuk perbuatan-perbuatan yang kita harapkan itu permanen nanti setelah di luar Ramadan. Nah, itulah dia, berat memang, tapi semakin kuat upaya kita untuk bisa mendapatkan perilaku itu, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Kenapa mulut kita ini seperti meluncur begitu saja kalimat-kalimat yang tidak baik? Karena kita punya penyakit hati yang terus-menerus digoda oleh setan. Hingga akhirnya kita itu hawa nafsu juga. Hingga kita akhirnya itu menjadi tamak, rakus. Kemudian kita menjadi orang yang hasad, dengki, iri. Gak suka menengok orang senang, malah senang menengok orang susah. Kemudian sombong, takabur, ria, sum'ah, namimah. Itu adalah merupakan yang ada dalam diri kita, berbentuk penyakit hati yang mana andai kata kita tidak melawan nafsu kita itu dan godaan syaitan itu, maka itu akan lazim kita kerjakan. Jadi hal itulah yang harus kita latih untuk dihindari sehingga kita bisa sehat secara rohani. Sehat secara rohani. Kemudian sehat secara akal. Dulu ada seorang ilmuwan dari India yang dia itu bisa menemukan, dia meneliti bahwa bom atom itu bisa 100.000 kali lebih dahsyat dari bom atom yang pernah meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Demikian juga muridnya yang juga lebih besar lagi penelitian dia, dan ledakan itu lebih tinggi tingkat ledakannya, dan tatkala ditanya atas penemuan mereka itu yang dianggap sebagai seorang yang sangat luar biasa, dia bilang, saya adalah orang yang melazimkan puasa. Ternyata puasa ini membuat kita cerdas, lebih fokus, lebih teliti. Luar biasa puasa ini. Dan kita juga mengenang para ilmuwan di abad pertengahan. Az-Zahrawi, ahli untuk membuat bahan-bahan ataupun alat-alat bedah.
Kemudian kita Al-Farabi, itu ahli hukum, filsafat dan sebagainya. Ibnu Sina, ahli kedokteran. Ibnu Rusdi, itu ahli sains dan teknologi. Kemudian Ar-Razi, ya, itu ahli kimia. Jadi banyak di abad-abad pertengahan itu penemu-penemu ilmu, ya, dasar-dasar daripada ilmu pengetahuan, ya, itu adalah orang-orang Muslim. Al-Khawarizm, Al-Jabar, ya, itu orang Islam menemukan dasar-dasar ilmu matematika. Dan berdasarkan penelitian para ulama, para ilmuwan, bahwa mereka ini adalah orang yang menemukan itu pada saat mereka itu berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ini cerdas akalnya, cerdas otaknya, mampu berpikir secara lebih efektif dia. Nah, jadi dengan berpuasa, ya, yang kita dapatkan itu kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan akal kita semakin cerdas, sehat secara akal. Nah, kalau sudah hal ini kita dapatkan, cerdas kita, maka kita akan menjadi kuat. Kita kuat. Kita kuat fisik kita, ya kan, sehingga tidak mudah menyerah. Kita punya rohani, hati, fuad kita juga kuat, tidak mudah tergoda. Kemudian kita juga cerdas, mampu memilah apa yang harus kita lakukan. Jadi tatkala kita berada dalam situasi, ya, yang menggoda iman dan ketakwaan kita, kita akan mudah untuk menghadapinya. Ya, ada dulu teman akrab saya, dia jualan di pusat pasar. Jadi kalau udah sore dia pulang, ada nampaknya makanan untuk buka, dimakannya gitu. Bersembunyi-sembunyi. Kenapa kok nggak puasa? Macam mana lo mau puasa di pusat pasar sana? Nggak ada nanti yang nomor 32, yang nomor 31 itu yang kugasak, kukokang, ya kan? Nah, akhirnya bisa jadi nomor 32 dia. Mana sah lagi puasaku, katanya gitu, ya. Orang-orang yang dipajak itu tak ada yang sah puasanya itu. Karena kalau mereka itu jujur, nggak lewat barangnya. Jadi buat orang yang sudah kokoh, sudah sehat, dia punya istilahnya ketiga aspek itu, dia pasti akan tidak mudah tergoda. Dan orang yang macam gini inilah yang kelak akan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dia bekerja, tapi dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Itu dia tidak akan mudah tergoda. Itulah yang disebut orang takwa. Jadi takwa itu nggak gampang. La'allakum tattaqun itu, tatkala tiga aspek kita ini sudah betul-betul kokoh dia, betul-betul kuat dia. Maka oleh karenanya saya mengajak diri saya dan kita semua, ya, melalui tarbiyah Ramadan ini kita menjadi kuatlah, ya, jadi kuat kita. Kita berdoa kepada Allah bahwa ini Ramadan ini akan betul-betul membentuk karakter yang baik, ya, karakter positif dalam diri kita. Dan kalau kita menjadi orang yang takwa, hidup kita akan berkah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan di penduduk sebuah kampung penduduknya itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Nah, tapi di situ disebut walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi banyak juga orang yang tak mampu, ya, istilahnya mendapatkan lakop orang yang beriman dan bertakwa, maka diberikanlah kepada dia dari apa-apa yang dia kerjakan. Hadirin sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hidup berkah, ya, hidup berkah ini kalau Imam Ghazali menyatakan bahwa berkah ialah nikmah zaidul khair, nikmah zaidul khair, udah mendapat nikmah dan bertambah kebaikan. Nggak banyak yang kita dapatkan, mungkin gaji kita cuma 2 juta, ya, dengan kondisi
perekonomian kita yang seperti ini, tapi berkah. Cukup kita untuk memenuhi keluarga, biaya pendidikan anak selesai, makan kita 4 sehat 5 sempurna dapat kita dapatkan, ya. Kemudian juga ya kewajiban-kewajiban, bayar air, bayar listrik, ya, menggunakan bisa, itulah rezeki berkah. Kalau tak berkah, gajinya sebulan 30 juta, tapi masih ada lagi kredit dia di bank, dikejar-kejar debt collector dia, itu tak berkah. Jadi kalau kita orang yang senantiasa diberikan Allah hidup berkah itu, ya kita itu senantiasa menikmati kehidupan. Apa-apa yang kita dapatkan itu, ya itu bisa kita nikmati dan terus bertambah dia kenikmatan demi kenikmatan itu. Dari hal yang barangkali mungkin di luar pemikiran kita gitu. Ternyata mudah aja, ternyata gampang aja, ternyata dapat aja. Itulah yang akan diberikan kepada hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Orang yang bertakwa ini sudah pasti perilakunya dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan dia tinggalkan larangan Allah. Itulah ciri orang yang bertakwa. Hadirin sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita berpuasa ini ada 2 hal yang harus kita laksanakan pengiring daripada ibadah puasa kita. Yang pertama adalah sholat. Kita letih-letih berpuasa tapi kita tidak sholat, ini tak ada gunanya ini. Tak ada gunanya. Ada pertanyaan, Ustadz, saya ini kalau puasa mudah-mudahan 30 hari itu penuh saya, tapi sholat saya masih berat kali, Ustadz. Jadi inilah jadi apa kita, motivasi kita, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu memang berat, padahal berapa menit lah. Tap. Tapi kok payah kali kita untuk mengerjakan itu. Ya, tapi memang sudah dibilang Allah dalam Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun. Memang berat. Ini setan ini yang kita tak tampak ini. Itu tangan kita ditariknya, kaki kita dihalanginya, disiramnya pakai segala macam. Itulah agar kita tidak sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah mukhul ibadah, ya, adalah tiang agama. Jadi ibaratnya kita berada di gedung ini tak ada tiangnya, habis kita ini, rubuh. Jadi tiang itu adalah suatu keniscayaan yang harus ada. Ya, banyak kita bersedekah, banyak kita itu beramal soleh, membantu, tapi kita tak sholat. Yaitu mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh. Ya, tidak ada apanya. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat buat dia. Maka jangan tinggalkan sholat. Paksa-paksakan kita, begitu azan, sholatlah kita. Ya, kalaupun memang agak-agak terhalang dia sedikit, begitu selesai kerjaan langsung kerjakan. Afdalnya kita bisa berjemaah di masjid. Ya, itu dia. Sholat. Kemudian yang kedua, kita itu bersedekah. Walaupun sedikit, sedekahlah. Jadi sedekah ini adalah ibarat perangko kalau kita mengirim barang. Ibarat perangko, kita mau mengirim barang ke Jakarta. Barang kita tadi sudah kita kemas, tapi tidak ada di situ istilahnya perangkonya, biaya kirimnya, ongkirnya nggak ada. Mana sampai dia? Jadi jangan main-main dengan sedekah. Orang-orang yang kikir tuh nggak sampai tuh amalnya itu. Ya, kalau ada lawang kita entah 20.000, 2.000 nggak mengurangi nilai 20.000 tuhnya. Tapi kadang-kadang lewat kota infak tuh lewat aja gitu, melompong aja gitu kan. Dari mulai detik ini ke depan jangan kita kikir. Ya, banyak pun amal kita tapi kita tidak mau bersedekah, itu dia tidak akan ada, tak sampai dia kehadirat Allah amalnya kita dari sedekah kita. Ada 100.000, ya, kalau 5.000 kita masukkan ke dalam kotak infak, atau kita bantu saudara kita, atau kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, itu jauh lebih bermanfaat. Karena apa? Karena amal kita sampai nanti ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat sama sedekah ini suatu kelaziman, ya, yang harus kita laksanakan terutama di bulan Ramadan ini. Ya. Berlipat ganda pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibalas Allah nanti di dunia ini, ya, dan paling utama nanti kelak di negeri akhirat.
Selanjutnya ada hal yang barangkali mungkin perlu juga kami sampaikan yang sangat penting karena ini terkait dengan membatalkan pahala puasa kita, yaitu perbuatan ghasab. Ghasab. Man ghasaba haramahullahul jannah. Siapa yang berbuat ghasab, Allah mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga. Apa itu ghasab? Mengambil hak orang lain. Ya, tanpa izin orang itu. Kita sepele, kadang-kadang mau ke masjid, kita pakai selok orang yang di sini, ya, tanpa izin dia, itu ghasab. Hati-hati. Makanya saya tengok ini Tuan Sukri, dia ditaruhnya selok ya di situ itu supaya kita jangan ghasab. Lancar jaga kita tuh masuk ke selok orang. Kita mau sholat, ya, kita gunakan barang orang lain untuk kita ngambil wudhu. Itu contoh kecilnya, ya. Jadi kalaupun kita misalnya mau menggunakan barang orang lain, kita minta izin. Kita minta izin yang punya, hingga kita tidak jatuh dalam perbuatan ghasab. Ya, yang lebih besarnya, ya, kita mematok tanah. Tanah kita batas sudah jelas, kita lebihkan 1 jengkal ke sana. Ini 7 lapis bumi ini kelak akan ditimpakan Allah dosanya kepada kita. 7 lapis bumi ini, ya, ditimpakan dalam kubur itu nanti, itulah yang mengenyak kita. Jadi makanya harus hati-hati. Kita itu, yang punya kita itu adalah yang kita manfaatkan, kita gunakan. Jangan kita mengambil sesuatu yang bukan kita punya. Bahaya sekali. Luar biasa agama kita ini. Ya, membuat kita betul-betul menjadi orang yang berakhlakul karimah, ya kan? Gak boleh ngambil orang punya. Kita harus qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah orang yang menerima secara dia puas menerima anugerah Allah. Qad aflaha man rizqallah qana'ahu ma atahu. Sungguh beruntung orang yang apa yang diberikan Allah berbentuk rezeki dan dia menggunakannya apa adanya. Ya, tidak dia mau mengambil yang lain. Dapat rezeki dia segitu, itulah yang dia gunakan. Dan tidak dia bersombong-sombong, tidak dia merasa bahwa ya aku harus dibilang hebat, dibilang kaya, ya aku harus punya sesuatu, ya beli emas, ya macam toko emas yang berjalan supaya dibilang, itu bukan qanaah. Ya. Jadi orang yang qanaah itu dia hanya menggunakan sesuatu yang menjadi hak miliknya saja. Dan orang yang qanaah ini ada dalam, ya, orang-orang yang dikisahkan, ya, Rasulullah mengatakan ini orangnya ini ahli surga. Penasaran sahabat-sahabat, kenapa kok Rasulullah menjamin dia ahli surga? Ditelitilah, apalah amal istimewa orang ini sehingga Rasulullah menjamin masuk surga. Ada yang melihat dia di waktu siang, dia berdagang. Kemudian di malam melihat apakah mungkin sholat tahajudnya banyak, ya. Kemudian mungkin dia ada zikir-zikirnya sampai 10.000, ya. Kemudian dia barangkali rajin bersedekah. Biasa-biasa aja. Ya, hari demi hari mereka meneliti, mereka melihat apalah amal istimewa orang ini. Kemudian mereka penasaran, akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau jamin si fulan menjadi ahli surga? Disitulah Rasulullah mengatakan dia adalah orang yang qanaah, tak mengada-ada, tak mau dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itulah sifat qanaah itu. Terakhir, ini terkait dengan, ya, perilaku kita, yaitu berhutang. Rasulullah tidak mau menyolatkan mayat jenazah orang yang berhutang. Jangan anggap enteng gitu dengan hutang-hutang gitu. Rasulullah tak mau dia. Tatkala ada yang meninggal, Rasulullah menolak, saya tidak mau menyolatkannya. Karena Rasulullah tahu dia orang yang berhutang dan tidak ada niat untuk membayar, tak ada ikhtiar.
Ada perilaku orang kayak gitu, mudah kali ngutang, pinjamlah. Apakah berupa uang maupun harta. Pakailah baju kedua, habis itu nggak dipulang-pulangkannya. Ya, perilaku ini Rasulullah sangat benci sekali. Sampai-sampai di situ diancam bahwa nanti dia di yaumil mahsyar sana nanti itu dicari ini orang yang pernah dia pakai uang ataupun hartanya. Jadi bukan gampang. Kadang-kadang kita merasa mampu mengolah orang lain, bisa kita dapatkan uang dia gitu ya. Nah, itu kita merasa bangga. Ini adalah merupakan sesuatu yang salah kaprah. 1 rupiah pun akan kita pertanggungjawabkan kelak di negeri akhirat. Ya, Rasulullah pun sangat benci kepada orang yang suka menghutang. Ya, kita pergunakan aja lah ya apa yang menjadi hak kita, apa yang sesuatu yang kita kuasai agar kita mendapatkan hidup yang berkah, umur yang berkah. Umur yang berkah itu tatkala diperhitungkan umur nanti itu kita lebih banyak amal salehnya daripada amal salah. Rezeki yang berkah yang kita nanti pertanggungjawabkan apa-apa yang menjadi sesuatu yang kita dapatkan rezeki ini. Tatkala dia yaumil hisab nanti rezeki yang kita dapatkan itu halal. Ya, tidak ada rezeki yang kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Barangkali demikian, mohon maaf ya, mungkin kelamaan ya. Ada yang mau istirahat jadi terganggu istirahatnya ya. Tapi ini saya sampaikan ya mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan sebagai hamba Allah yang bertakwa, kita mendapatkan hidup berkah dan kelak kita menggapai bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Demikian saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.